Salam sade, salam hari Rabu. Hari yang kita tunggu, di mana malam hari ini Mbak Jerome lagi ya. Itu pelaku pasar pasti nunggu dia itu. By the way, monthly candle-nya nutupnya bagus ya di 346 tadi ya. Tapi ya kita lihat lah ini dia breaknya kemana. Kalau dari monthly-nya tutup ya harusnya dia masih bullish position, bagus kan. Tapi ini kondisi ini nunggu breakout juga ini ya. Dia breakout berapa persen, kita lihat lah berapa persen dia break up atau berapa persen dia breakdown. Kita nggak tahu, yang tahu hanya bandar. Itu faktanya ya kan. Nah ini saya buat video market cap di 1 triliun, 28 billion, volume 40 billion, naik 1,4%. Dominance juga ada penurunan ya. BTC dominance di 52,7%. Fear and greed masih greedy di 72%. Bagus. Sekarang saya buat video BTC di 34.475, ETH di 1.809, BNB 225, XRP 59 sen, kemarin sempat ke 60-an ya, 60 sen ya, hampir 61 sen. Ini di 59 sen, lumayan bagus. Solana juga kenceng di 38 dolar, Cardano di 28 sen, Doge 6 sen, 6,7 ya, Tron di 9 sen, 7, Chainlink 11 dolar, 24 sen. Ya. Overall oke lah. ETC, Ethereum Classic hari ini agak hijau dikit ya. Ada 4,5%. Oke, kita lihat nanti kemana ininya. Oh, semalam akhirnya kena tendang juga saya pikir. Tapi iya sih, ya kemarin udah saya biarin. Memang saya ragu, saya tutup atau enggak. Kemarin sempat balik ke tempat saya pertama buy di 1999, tapi saya bilang ya udahlah, biarkanlah ini jadi abu atau ada dapat, ternyata nggak taunya ketendang ya. Memang kemarin eventnya itu memang mendukung sekali emas untuk merah gitu ya. Kemarin itu data CPI di Eropa, di negara-negara Eropa, di France ya kan, di apalagi itu pada turun CPI-nya ya kemarin. Kita lihat, kalau kita lihat ya pada turun ya, France CPI ya turun. Itali juga turun, dia punya inflation CPI. Dan Europe yang lumayan juga justru di bawah forecast dia ya, dimana diperkirakan CPI-nya yang sebelumnya 4,3, forecastnya 3,1, justru 2,9. Makanya emas merah dia ya. Core CPI-nya ikut forecast. Nah, semalam juga itu buat emas agak merah. Consumer confidence-nya USA mengalami kenaikan. Yang sebelumnya ya drop sih, tapi dia nggak seperti diperkirakan sebelumnya, 0,4 ya.
Jadi dia kemarin itu memang ya buat emas agak drop, Chicago PMI 44 turun, tapi dia consumer confidence masih posisi drop. Sebelumnya 104,3, forecastnya diperkirakan 100, ternyata masih 102,6 gitu ya. Memang tetap drop gitu. Nah malam ini lumayan loh, malam ini volatile nggak ya market ini. Ini harusnya udah mungkin malam ini akan break ya, akan break out, entah dia mau up atau down ya, kita lihat, kita tunggu. Lumayan loh, event malam ini rame juga, nano ya, ada asam manis. Dia waktu Indo jam 7.15 pertama dia ada ADP non-farm employment, itu diperkirakan akan mengalami kenaikan ya. Di sebelumnya 89.000, ini diperkirakan naik di forecastnya 150.000 ya. Itu jam 7.15. Nah nanti dia lebih seru lagi masuk waktu di Indo jam 9 malam ya. Nah, 9 malam lumayan nih. Ada PMI, ISM Manufacturing PMI ya kan, terus ISM Manufacturing price-nya ya. Terus ada job opening. Ini job opening juga mengalami penurunan ya. Kalau dilihat kemarin Chicago PMI-nya turun, ini kalau lihat ini jam 9 dia nggak turun. Sebelumnya 49,0, ini forecast 490, tapi untuk manufacturing price-nya justru diperkirakan ada kenaikan. Nah, ini nggak ragu. Terus crude oil juga. Setelah itu, nah yang ditunggu malam ini jam 1 Fed interest rate decision, tapi yang orang tunggu setengah jam kemudiannya FOMC press conference, itu yang ditunggu ya. Pelaku pasar udah pasti nunggu apa yang akan ngomongin sama si Mbak Jerome Powell. Itu yang penting bagi pelaku pasar gitu. Nah, malam ini wah rame ya event penting di hari Rabu ini, yang ditunggu. Dan source-nya malam ini terjadi breakout sih ya. Tadi mau ke atas atau ke bawah, kita nggak tahu ya, kita lihat aja, nunggu ya kan. Dan posisi emas tadi Asia saya lihat agak merah, saya nggak masuk. Biasa kalau kondisi gitu ragu, saya nggak lihat aja kemana. Saya berharap sih walaupun saya kena tendang emas, saya harap dia bisa turun lagi gitu ya, entah bisa atau enggak. Kalau data ekonominya menguat ya, seharusnya emas bisa turun. Kalau dilihat dari kemarin itu CPI pada turun, maka emas juga turun gitu ya. Nah, kita lihatlah ini, mana tahu kalau dia masih bisa turun lagi ya, beli sedikit lagi, cicil emas fisik ya buat tabungan. Gitu. Kalau trade kan for fun, uang kecil main. Saya kalau trade gini saya cuma for fun, bukan mau cari cuan kaya, cuan enggak, cuma for fun gitu ya. Saya lebih besar itu yang saya ini kan investasi saya gitu. Ya. Nah terus sedikit saya kasih masukan, ini yen melemah, semalam sempat ke 151 poin sekian, saya lupa, melemah yen. Nah karena yang nonton banyak anak-anak, ada beberapa saya tahu anak-anak Indo yang kerja di Jepang, kadang mereka tanya kenapa ya. Nah kondisi saat ini kalian nggak perlu terlalu gimana, untung rupiah melemah juga. Tapi yen lebih melemah karena kemarin itu diharap Bank of Japan itu lebih
Dove gitu, ternyata dia nggak, dia masih ini pertahankan negatif interest rate-nya gitu ya. Cuma berita hari ini tadi pagi saya lihat, dilihat tadi sempet ini kan dia 151. Kayaknya Bank of Japan dia kan udah berapa tahun ini dia yield curve control ya. Kayaknya yield curve controlnya dia akan longgarkan gitu ya. Dan kemungkinan aja kalau makin jelek dia punya makin nggak ini, bisa aja negatif interest rate-nya nanti hilang gitu, mungkin akan dinaikkan dikit, kita nggak tahu kemungkinan, tapi itu belum, saya tahu dia nggak tahu, mungkin dia duluan akan dia longgarkan yield curve controlnya itu. Nah, jadi buat kalian perantau yang di Jepang pusing kadang ngirim keluarga kok berkurang banyak gitu ya, kirim aja seperlunya dulu bulan ini. Kalian coba tahan dulu ya. Kemungkinan biasanya gini, sekarang udah masuk bulan 11 dan biasanya bulan 12 saya rasa dia akan ini nanti paling enggak kalau dia mau ini kan dia dump bond buat, karena Jepang pegang bond US dollar banyak, dia dump bond itu mungkin masih bisa sampai akhir tahun ini, karena orang Jepang kan merayakan tahun baru. Jadi sebelum tahun baru saya rasa yen bisa menguat dikit. Saya perkirakan mungkin akan nanti di 145, 146 sangat mungkin gitu. Nah, saat itu nanti baru kalian mau kirim kan lebih ada ini gitu ya, lebih ada nilai lagi gitu. Ya, tapi ya kelihatan sih belum drop segimana, kecuali kalau dia nyatakan dia hilangkan negatif interest rate, dia naikkan aja 0,5 itu yen akan menguat pesat gitu. Tapi kemungkinan yang duluan langkah pertama kelihatan kalau dari berita dia akan lebih mungkin akan longgarkan yield curve controlnya ya. Mungkin di situ saya yakin pemerintahnya akan setel di bulan 12 mungkin di kisaran mungkin 145, 146 gitu ya, yennya per dolar. Nah, jadi sekarang hari ini 151 buat ini subscriber, kadang ada siapa yang mau kadang kalian rencana bulan berapa nanti mau jalan-jalan ke Jepang, mau holiday, bagus saatnya sekarang kalian beli yen lagi murah gitu ya. Itu masukan dari saya ya. Bisa sekarang udah murah, kalian bisa ini, siapa tahu nanti entah ada yang Christmas mau jalan ke Jepang atau New Year mau jalan ke Jepang, sekarang kalian bisa beli yen gitu, lagi murah ya. Mana rupiah kan lagi melemah, bisa aja ini nanti dengan politik di masa pemilu yang makin panas, rupiah masih bisa aja makin melemah gitu ya. Itu masukan saya. Dan satu lagi kalau kita lihat ini bank pada rontok ya di UK. Tadi saya lihat UK beberapa bank juga udah ini megap-megap, ada yang udah mau ini collapse gitu ya. Jadi banyak masih nggak stabil. Cina lagi ya, Cina sebab banyak yang ditutupi loh. Saya lihat Perdana Menterinya Li Keqiang kan baru ini meninggal mendadak, katanya serangan jantung kan. Itu agak diperkirakan. Ada orang Rusia yang komen saya baca kan lucu juga. Mereka juga curiga, ini kalau di Rusia biasanya, kalau di Cina serangan jantung mendadak, di Rusia jatuh dari jendela lantai 2 katanya. Jadi mereka banyak yang diperkirakan belakangan ini ya, berapa bulan belakangan ini Cina banyak ini. Misalnya dia punya Menteri Pertahanan Li Shangfu atau Margali juga. Itu juga sebelumnya sempat tiba-tiba ngilang, selang sebulan tampil lagi bilang mengundurkan diri. Terus juga menteri apanya lagi juga begitu. Ya, banyak hal-hal yang nggak ini. Nah, Perdana Menterinya Li Keqiang ini ya, ini salah satu orang yang juga berseberangan
dengan Xi Jinping. Li Keqiang ini kuasai ekonomi gitu, ya. Jadi ada bentrok kebijakan dia untuk ekonomi dengan Xi Jinping bentrok. Xi Jinping ekonomi enggak. Xi Jinping lebih fokus ke militer, dia pakai militer power gitu. Jadi banyak hal juga, ya. Tapi anyway, rakyat Indo belakangan agak semangat lihat Cina kirim kapal ininya ke Middle East, ya, bantu ini untuk Palestine. Satu positif juga, ya. Hilang juga saya lihat berita asing-asing nggak ada lagi. Dulunya banyak sekali asing-asing benci Cina, sekarang banyak yang pro Cina. Jadi itulah suasana politik itu sangat cepat berubah arah gitu, ya. Apa yang ditebar kebencian begitu di ini berbalik jadikan, ya, itulah. Nah anyway, kita ini lihat malam ini event yang ada, ya, event penting. Dan kemungkinan dari chart juga seharusnya kelihatan akan breakout gitu, ya. Apakah hari ini yang mereka tunggu masih ditantahan bandar mungkin saat ini, Rabu ini dengan event ini ada event-event penting lah sebenarnya, PMI event penting, dan yang lebih penting itu nanti jam 1.30 malam waktu Indonesia, press conference dari Mbak Jerome Powell. Itu yang mungkin mungkin market volatile malam ini, ya, bisa aja gitu. Tapi saya sih masih berharap emas bisa drop. Tapi saya nggak masuk emas hari ini, saya masih berharap dia bisa drop, ya, agar bisa beli cicil juga. Tapi ya kadang kondisi ini kemarin itu drop, saya pikir ambil atau enggak, ya. Ya mungkin yen agak menguat dikit baru ini, nggak tahu cepet mantul ke 2000, ini dia drop lagi. Market agak sulit kita baca belakangan ini, ya. Disorong atas, sorong bawah, cepet reaksinya gitu, enggak ini. Tapi anyway, ya ikuti aja lah arus pergerakan. Kalau saya, ya enggak ini, santai aja nunggu momen-momen, ya. Jadi pembahasan itu aja hari ini. Kita lihat dengan event yang ada, seharusnya kalau lihat chartnya itu udah harus breakout. Nah mungkin malam ini apakah dia breakout akan break up ke atas atau breakdown ke bawah, buat saya nggak masalah, dan banyak cuan army juga nggak masalah. Udah ke bawah kita serok ke atas, ya syukur ada barang. Kalau enggak yang ini, kalau yang invest ya semangat lihat hijaunya, ya kan, weh sedap juga lihat. Itu aja sih, ya, nggak usah terlalu dipusingin. Oke, begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Syariah dari Tokyo. God bless you all. Oh ini, kripto ini saya bahas sedikit, saya lupa. Saya mungkin sedikit, saya nanti mau short, mungkin atom. Saya lihat atom mungkin bisa, ya untuk scalping sih, ya. Scalping cepet, copet cepet. Misalnya kalau dapat, kalau enggak ya udah lepas juga gitu, ya. Kalau buat iseng-iseng kayaknya saya lihat atom bisa di short gitu. Ya, itu aja hari ini. Untuk emas ya lihat dulu pergerakan kemana, ya. Untuk iseng scalping cepat mungkin Cosmos ya lihat bisa drop, pengen short Cosmos sih, atom. Itu aja sih. Oke, salam Syariah dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.